sobat-sobat Hisedar semua. Kalian tahu nggak sih kalau dulu ada satu perang perlawanan di daerah Maluku yang keren banget loh. Namanya Perang Patimura atau yang disebut Perang Saparua di tahun 1817. Pasti kalian penasaran banget kan sama ceritanya kayak gimana? Oke, jadi gini guys ceritanya. Setelah bangsa Inggris pergi dari Maluku, bangsa Belanda tuh datang lagi bawa VOC Part 2 alias pemerintahan kolonial yang super ngeselin. Jadi mereka tuh balikin lagi semua aturan-aturan yang bikin rakyat Maluku menderita parah. Bayangin aja, rempah-rempah wajib dijual murah banget ke mereka alias dimonopoli. Terus ada kerja paksa alias kerja rodi tanpa dibayar. Mana pajaknya tinggi lagi. Pokoknya diskriminasi dan kesewenang-wenangan Belanda ini udah keterlaluan banget deh. Puncaknya, semua unek-unek dan penderitaan ini tuh bikin rakyat Maluku geram. Nah, muncullah seorang kapiten keren banget yang punya nama asli Thomas Matulesi. Dia ini tuh mantan sersan di militer Inggris. Jadi udah punya skill strategi perang yang mantep nih. Akhirnya rakyat Maluku yang udah enek banget sama Belanda langsunglah milih dia buat jadi pemimpin perlawanan. Dan jadilah dia Kapiten Patimura. Dan di tanggal 16 Mei 1817 puncaknya pun terjadi. Patimura dan pasukannya yang udah solid banget dari berbagai negeri di Maluku itu langsung nyerbu benteng Duurstede di Saparua. Nah, benteng ini tuh krusial banget loh buat Belanda. Dan serangan Patimura dan pasukannya itu gak main-main guys. Mereka itu berhasil ngejebol benteng dan Residen Vandenberg beserta semua tentaranya itu tewas di tempat. Benteng Duurstede akhirnya berhasil direbut. Ya, bayangin aja nih, ini kan kemenangan besar ya buat pasukannya Patimura. Yang udah pasti itu bikin Belanda kaget dan malu banget. Oh iya guys, di tengah perang ini ada loh satu tokoh wanita yang wajib kalian tahu banget. Namanya Martha Christina Tiahahu. Nah, dia ini pejuang wanita yang usianya masih 17 tahun. Muda banget kan? Tapi jangan salah nih, semangatnya gak kaleng-kaleng. Martha Christina ini ikut maju ke medan perang bareng ayahnya. Bayangin aja, dia ada di baris depan nyemangatin para prajurit cowok, bahkan ikut angkat senjata langsung. Dia tuh jadi simbol kalau perlawanan ini bener-bener dari semua elemen rakyat. Mau tua, muda, cewek, cowok, pokoknya semua ikut all out. Pokoknya nih, Martha Christina Tiahahu ini cewek pemberani yang bikin Belanda mikir 2 kali. Dan pastinya Belanda gak terima dong. Jadi mereka langsung kirim pasukan gede-gedean buat ngebales. Dan Patimura dan pasukannya ini nih pinter banget. Mereka pakai taktik gerilya alias perang sembunyi-sembunyi di hutan. Kayak serang mendadak, terus ngilang, serang lagi, terus ngilang lagi. Pokoknya bikin Belanda frustasi abis deh. Tapi sayangnya perjuangan yang heroik ini harus berakhir sedih guys. Karena adanya pengkhianatan dan pembocoran keberadaan Kapiten Patimura. Akhirnya di bulan November 1817, Patimura dan beberapa tokoh pejuang lainnya, termasuk ayah Martha Christina ini ditangkap Belanda dan dihukum gantung. Nah, setelah Patimura dieksekusi, Martha Christina Tiahahu juga ditangkap guys. Dia sempat dilepas sih, tapi kemudian ditangkap lagi. Tragisnya saat ia dalam perjalanan di kapal Belanda untuk diasingkan ke Jawa, semangat juangnya tuh gak pernah padam.
Namun sayangnya Martha Christina Tiahahu jatuh sakit karena menolak makan dan minum. Dan akhirnya meninggal di atas kapal pada 2 Januari 1818. Dan jasadnya dibuang ke Laut Banda. Dan akhirnya Martha Christina Tiahahu gugur sebagai pahlawan di usia yang masih sangat muda. Meskipun Kapiten Patimura dan Martha Christina Tiahahu harus berakhir tragis, pesan perjuangan mereka tuh tetap abadi, guys. Nah, sebelum dieksekusi juga Patimura sempet koar-koar bilang, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi suatu waktu kelak Patimura muda akan bangkit. Oke, gimana nih guys? Keren banget kan kisahnya Kapiten Patimura dan Martha Christina Tiahahu? Mereka tuh ngajarin kita soal keberanian, persatuan, dan pengorbanan melawan ketidakadilan. Nah, sekarang giliran kita nih, Patimura muda, buat ngelanjutin semangatnya dengan cara kita sendiri, yaitu dengan belajar dan berprestasi. Oke, sobat-sobat Hisedar, berakhir sudah cerita Hisedar kita kali ini. Ditungguin ya cerita-cerita Hisedar selanjutnya. Bye-bye.